Kalau hubunganmu sudah berjalan 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, tapi masih disebut pacaran, mungkin yang perlu kamu tanyakan bukan lagi, kapan nikah? Tapi, kenapa aku masih bertahan di sini? Karena ada kebenaran yang jarang diucapkan, dan hari ini kita akan mengucapkannya pelan-pelan tanpa teriak, tanpa menghakimi, tanpa merasa paling benar. Terlalu lama pacaran itu tidak ada untungnya, justru rugi di dunia, dan kalau kita jujur pada diri sendiri, rugi di akhirat. Dan kalimat ini tidak lahir dari kebencian, ia lahir dari kelelahan yang terlalu sering dipendam. Kita hidup di zaman di mana bertahun-tahun pacaran dianggap wajar, bahkan dibanggakan. Sudah lama jadi sayang, sudah dari nol bareng. Sayang kalau ditinggal. Pelan-pelan, durasi dijadikan bukti keseriusan, padahal waktu tidak selalu berarti arah. Kita lupa satu hal sederhana. Tidak semua yang lama itu benar. Tidak semua yang bertahan itu sehat. Ada hubungan yang panjang, bukan karena kuat, tapi karena dua orang sama-sama takut kehilangan, takut memulai lagi, takut sendirian, takut dianggap gagal, dan dari situlah kerugian pertama dimulai. Pacaran bertahun-tahun itu melelahkan secara emosional, tapi sering kita samarkan dengan satu kata, nyaman. Nyaman karena sudah terbiasa, nyaman karena sudah tahu pola marahnya, nyaman karena sudah tahu cara diamnya. Tapi nyaman bukan berarti aman, dan aman bukan berarti halal. Ada batas yang terus digeser pelan-pelan, awalnya jaga jarak, lalu duduk lebih dekat, lalu sentuhan kecil, lalu pembenaran, bukan karena kamu orang jahat, bukan karena niatmu kotor, tapi karena manusia itu lemah kalau terlalu lama dibiarkan hidup di wilayah abu-abu. Dan anehnya, kita sering lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan ketenangan batin. Kerugian di dunia itu nyata. Kamu menunda banyak hal, atas nama masih pacaran, menunda fokus hidup, menunda pertumbuhan diri, menunda keputusan besar. Kamu hidup setengah-setengah, tidak sendiri, tapi juga tidak benar-benar punya pasangan. Hak istri belum bisa kamu tuntut, kewajiban suami belum bisa kamu minta. Kalau cemburu, kamu dibilang berlebihan. Kalau minta kepastian, kamu dibilang menekan. Akhirnya kamu belajar menurunkan standar, bukan karena sadar, tapi karena capek berharap, dan tanpa sadar, tahun demi tahun berlalu, sementara hidupmu berhenti di ruang tunggu. Banyak yang bilang, kami pacaran lama supaya saling mengenal. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Yang dikenal bukan komitmen, tapi kebiasaan tanpa tanggung jawab. Yang dipelajari bukan kesabaran dalam ikatan, tapi toleransi dalam ketidakjelasan. Kalau memang niatnya menikah, seharusnya arah semakin jelas bukan semakin kabur, karena cinta yang dewasa tidak takut pada kepastian. Yang takut biasanya bukan cinta, tapi ego yang belum siap berkorban. Sekarang kita bicara pelan tentang akhirat, bukan dengan nada ancaman, bukan dengan daftar dosa, tapi dengan kejujuran. Islam tidak melarang cinta, Islam tidak memusuhi rasa, yang Islam jaga adalah jalurnya. Karena sesuatu yang baik, kalau diletakkan di jalan yang salah, tetap akan melukai. Dan kita sering tahu ini. Hanya saja kita pura-pura lupa, bukan karena tidak paham agama, tapi karena terlalu sayang pada perasaan sendiri. Padahal dalam satu ayat sederhana, Allah mengingatkan manusia bahwa hati bisa condong kemana saja kalau tidak dijaga, dan pacaran yang terlalu lama adalah ujian yang pelan-pelan mengikis rasa takut pada dosa, bukan langsung jatuh, tapi terbiasa, dan kebiasaan itulah yang paling berbahaya. Tidak sedikit yang akhirnya menikah bukan karena siap, tapi karena takut kehilangan. Takut semua yang sudah dikorbankan sia-sia. Padahal pernikahan bukan tempat menambal kerugian masa lalu. Pernikahan adalah akad suci, bukan jalan keluar dari hubungan yang terlalu lama menggantung. Ironisnya, banyak yang masuk pernikahan dengan hati yang sudah lelah, bukan hati yang siap membangun. Dan luka itu ikut masuk ke rumah tangga. Di sini kita tidak sedang bilang semua pacaran itu salah, dan kita juga tidak sedang bilang
kamu harus langsung menikah besok. Yang sedang kita bicarakan adalah kejujuran. Berani jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan ini bergerak menuju halal atau hanya berputar di zona nyaman? Apakah kami sedang menyiapkan masa depan atau hanya menunda perpisahan? Karena waktu tidak akan menanyakan niatmu. Waktu hanya berjalan dan suatu hari kamu akan sadar bahwa yang hilang bukan hanya usia, tapi kesempatan menjadi versi dirimu yang lebih tenang. Cinta yang benar tidak membuatmu jauh dari Tuhan, tidak membuatmu terus bernegosiasi dengan nurani, tidak membuatmu ahli dalam mencari pembenaran. Cinta yang benar mendorongmu untuk bertanggung jawab, bukan berlama-lama di ketidakpastian. Kalau terlalu lama pacaran tanpa arah yang jelas, mungkin itu bukan karena takdir menghalangi, tapi karena keberanian yang belum hadir, dan keberanian itu namanya menikah atau melepaskan. Tidak ada pilihan ketiga yang benar-benar adil untuk jiwa. Kalau hari ini kamu tersinggung, mungkin bukan karena kalimat ini kejam, tapi karena ada kebenaran yang menyentuh titik lelahmu dan tidak apa-apa. Ini bukan tempat menghakimi, ini tempat bercermin, karena pada akhirnya hubungan yang baik bukan yang paling lama, tapi yang paling jelas arahnya. Dan cinta yang paling indah bukan yang paling banyak ceritanya, tapi yang paling sedikit penyesalannya. Kalau kamu masih bertahan, pastikan bukan karena takut kehilangan, tapi karena yakin sedang menuju jalan yang benar, karena terlalu lama pacaran. Tanpa kejelasan bukan tanda kesetiaan. Seringkali, itu hanya tanda bahwa dua orang sama-sama takut. Jujur pada kenyataan. Dan sebelum kita benar-benar melangkah lebih jauh, ada satu lapisan yang sering luput kita sadari ketika pacaran terlalu lama. Bukan cuma soal dosa, bukan cuma soal waktu, tapi soal perlahan-lahan kita kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Di awal hubungan kamu menjaga tutur kata, menjaga sikap, menjaga batas, tapi semakin lama batas itu tidak runtuh dengan ledakan. Ia turun pelan-pelan seperti tirai yang dibiarkan jatuh. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kita sering menyebut itu sebagai proses. Padahal tidak semua proses membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Ada proses yang justru mengikis nilai diri, tapi dibungkus dengan kata sayang. Bertahun-tahun pacaran membuat banyak orang lupa satu pertanyaan mendasar. Aku ini sedang disiapkan atau hanya ditahan? Karena menahan itu mudah, menyiapkan itu berat. Menahan cukup dengan janji, menyiapkan butuh tindakan. Dan cinta yang hanya bertahan di janji biasanya takut naik level, karena level berikutnya bernama tanggung jawab. Ada banyak laki-laki yang sebenarnya baik, tidak kasar, tidak selingkuh, tidak jahat, tapi terlalu nyaman berada di posisi pacar. Karena di posisi itu, dia bisa dicintai tanpa harus sepenuhnya bertanggung jawab. Dan ada banyak perempuan yang sebenarnya kuat, mandiri, cerdas, berhati lembut, tapi terlalu sabar di hubungan yang tak kunjung jelas, karena ia diajarkan bahwa kesabaran adalah kunci segalanya, tanpa pernah diajarkan bahwa kesabaran juga punya batas agar tidak berubah menjadi kebodohan emosional. Islam mengajarkan sabar, tapi Islam tidak pernah memerintahkan kita bertahan dalam ketidakjelasan yang melukai. Ada satu ayat yang sering kita dengar, tapi jarang kita renungi dalam konteks hubungan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra 32. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Artinya, bukan hanya perbuatannya yang dijaga, tapi proses panjang menuju ke sana. Pacaran terlalu lama adalah salah satu bentuk mendekati yang paling sering dinormalisasi. Bukan karena langsung jatuh ke dosa besar, tapi karena kita dibiasakan hidup di ambang dosa-dosa tersebut, dan hidup di ambang itu melelahkan jiwa. Kamu tahu kenapa banyak orang pacaran bertahun-tahun, tapi ketika menikah justru rapuh? Karena yang dilatih selama pacaran bukan kemampuan menyelesaikan masalah, tapi kemampuan menunda konflik, menunda keputusan, menunda kejelasan.
Dan kebiasaan menunda itu tidak hilang saat akad diucapkan, ia ikut masuk ke pernikahan. Ada satu hadis sederhana, tidak panjang, tidak dramatis, tapi sangat jujur. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, mampu bukan sempurna, bukan kaya raya, bukan tanpa luka, bukan tanpa masa lalu, mampu secara niat, mampu secara tanggung jawab, mampu untuk berhenti, bermain aman. Karena menikah bukan tentang kesiapan tanpa rasa takut, tapi keberanian melangkah meski takut. Pacaran lama sering membuat kita menukar keberanian dengan kenyamanan, dan kenyamanan itu meninabobokan. Kita jalani saja dulu. Nanti juga ada waktunya. Belum rezeki. Padahal kadang yang belum siap bukan rezekinya, tapi keputusan kita, dan kita menyebut penundaan itu sebagai takdir agar tidak perlu bertanggung jawab pada pilihan sendiri. Tidak sedikit orang yang akhirnya putus setelah bertahun-tahun bukan karena tidak cinta, tapi karena lelah menunggu, lelah berharap, lelah menjelaskan perasaan yang sama berulang-ulang, dan luka dari hubungan panjang itu jauh lebih dalam daripada luka hubungan singkat, karena yang patah bukan cuma hati, tapi kepercayaan pada waktu. Ada kalimat yang jarang diucapkan, dengan jujur. Pacaran lama sering kali melatih kita untuk memberi tanpa kepastian, dan itu berbahaya. Karena ketika seseorang terbiasa memberi tanpa kepastian, ia akan mudah dieksploitasi oleh hubungan berikutnya. Ia jadi takut menuntut, takut berharap, takut meminta hak. Karena dulu, ia belajar bahwa mencintai berarti menunggu tanpa suara. Islam adalah agama yang sangat menjaga martabat manusia, laki-laki dan perempuan. Makanya hubungan diberi nama, akad, janji yang diikat. Bukan rasa yang dibiarkan liar, karena rasa itu jujur, tapi juga rapuh. Dan Tuhan tidak pernah meminta manusia mengorbankan harga dirinya demi cinta yang tak kunjung bertanggung jawab. Kalau hari ini kamu masih pacaran bertahun-tahun, aku tidak akan menyuruhmu putus. Aku hanya ingin kamu jujur pada satu hal. Apakah hubungan ini bergerak atau hanya berputar? Bergerak itu berat, karena ada arah. Berputar terasa ringan karena tidak perlu keputusan, tapi hidup tidak diciptakan untuk berputar. Ada satu ayat yang sering kita lewatkan maknanya. Demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Quran Surah Al-Asr ayat 1 dan 2. Kerugian itu bukan selalu soal harta. Kadang bentuknya hubungan yang menyita usia tanpa memberi kepastian, dan waktu tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang kamu habiskan untuk menunggu seseorang siap menjadi dewasa. Cinta yang sehat tidak membuatmu terus-menerus bertanya tentang posisimu, karena posisi yang jelas tidak butuh ditebak. Kalau kamu harus menebak-nebak, itu tanda ada yang disembunyikan dari kejujuran. Dan mungkin bagian ini yang paling berat untuk diterima. Tidak semua hubungan panjang berakhir bahagia, dan tidak semua yang berakhir itu kegagalan. Kadang berpisah adalah bentuk kasih sayang paling jujur yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Karena bertahan juga butuh alasan yang benar, bukan sekadar sudah lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalimat ini pendek, tapi tegas. Bukan pacaran lama, bukan hubungan abu-abu, bukan menunggu tanpa arah, pernikahan atau keberanian untuk tidak melanjutkan. Kita tidak mengajarkan buru-buru, tapi juga tidak membenarkan berlama-lama di wilayah yang melukai nurani. Karena cinta yang baik selalu mendekatkan pada kejelasan, bukan kebingungan yang berkepanjangan. Kalau setelah mendengar ini hatimu terasa berat, itu bukan karena kamu salah. Mungkin itu karena selama ini kamu sudah tahu jawabannya, tapi belum berani mengakuinya. Dan tidak apa-apa, kejujuran memang selalu datang sebelum keberanian. Pada akhirnya, cinta bukan soal seberapa lama kamu bertahan, tapi seberapa berani kamu jujur pada arah hubunganmu
karena tidak semua yang kamu pertahankan sedang memperjuangkanmu kembali. Dan tidak semua yang kamu sebut takdir benar-benar datang dari Tuhan. Sebagian lahir dari ketakutanmu sendiri untuk membuat keputusan. Kita sering lupa satu hal, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita menggantungkan hidup di tangan manusia yang belum siap bertanggung jawab. Yang Dia minta hanyalah satu, kejujuran dalam memilih jalan, entah melangkah menuju halal atau berhenti dengan cara yang bermartabat. Kalau hubunganmu sudah terlalu lama, tapi masih membuatmu bertanya tentang posisi, tentang arah, tentang kepastian, mungkin bukan cinta yang perlu kamu pertanyakan, tapi keberanianmu sendiri, keberanian untuk berkata, aku pantas mendapatkan hubungan yang jelas. Ada satu doa yang jarang kita ucapkan, padahal sangat sederhana. Ya Allah, jika Dia memang baik untukku, dekatkan dengan caramu. Jika tidak, jauhkan tanpa harus menghinakan hatiku. Karena cinta yang datang dari Tuhan tidak pernah membuatmu merasa kecil, tidak pernah membuatmu terus menunggu tanpa nama, dan tidak pernah meminta kamu mengorbankan harga diri demi rasa yang tak kunjung disucikan. Jika hari ini kamu masih bertahan, pastikan itu karena kamu sedang menuju cahaya, bukan sekadar takut pada gelap sendirian. Karena terlalu lama pacaran tanpa arah bukan bukti kesetiaan, melainkan tanda bahwa dua orang sama-sama menunda kedewasaan. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, semoga yang kamu lihat bukan penyesalan karena terlalu lama menunggu, tapi ketenangan karena pernah memilih jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini berbicara dengan hatimu, subscribe Frekuensi Hati dan bagikan pada mereka yang sedang butuh kejelasan, bukan penghakiman. Sampai jumpa di video berikutnya.